Kalau sampai bisa crack tuh literally your skin tuh udah nggak ada minyaknya tuh, udah kayak kekurangan banget minyaknya. Aku akan bereksperimen dan juga aku akan memberikan honest review. Wow, Iya. aku agak speechless. Oke. Hai, aku Michelle. Dan aku Cherry. Welcome to Skin Side Story. Cher, kamu ikutin nggak sih beauty trend atau beauty hack yang lagi banyak banget marak di sosial media, yang DIY gitu, dan netizen tuh langsung cobain. Terus terang aku nggak terlalu ngikutin. Although I have heard some really weird things, terutama dari artis-artis Hollywood gitu. Sometimes seperti kayak Blake Lively, aku dengar pernah pakai mayonnaise untuk rambut. Oh ya? Atau Sienna Miller tuh pakai apa ya, ketchup atau apa, saus tomat. Oh ya. Ya, yang katanya dipercaya tuh mengunci kelembaban dalam rambutnya. Bayangin aja kayaknya kok bau banget kali ya, Cher ya. But kalau misalnya tren DIY itu kan memang menggunakan memang basic ingredients ya, betul, di zaman sebelum kita punya ya skincare dan hair care seperti sekarang kan kita menggunakan things like telur, krim, oil, itu yang memang untuk mengunci kelembaban, merawat rambut kita. So that's true, that part is true. Right, ya. Oke, speaking of trend, aku tuh baru lihat satu video TikTok nih, Cher. Nih aku lihat kamu ya. Oke. Banyak banget. Ya ampun, tebel ya. Oh, terus di bawah-bawah. Yes. You can literally see a thick layer Of petroleum jelly. Oke, jadi tren ini, Cher. Jadi lagi marak-marak banget skincare dari tahun lalu sih. Jadi ini menggunakan produk yang namanya Occlusive. Nah, jadi produk Occlusive ini adalah produk yang mempunyai molekul yang besar seperti petroleum jelly atau Vaseline ini, Cher. Kalian pasti familiar banget kan? Iya. Jadi tren ini tuh ini kayak barang lama banget kan? betul banget. Jadi tren ini itu membalikan Vaseline jadi tren lagi. Nah, jadi kita do our skincare routine seperti biasanya, lalu di lock dengan Vaseline ini, Cher. Setebel yang tadi kita lihat di video itu. Kalau for me sih jangan sebel itu juga sih, agak annoying ya, nempel-nempel di bantal, nempel-nempel di selimut ya kan? Wow, Iya. aku agak speechless. Oke. Nah, jadi mari kita bahas plus minus dan pro and con dari Slugging ini ya. slugging, namanya slugging, oke? Aku ada satu video yang menjelaskan tentang slugging ini, Cher. Kita ngobrol bareng-bareng aja yuk. Oke, let's go. Jadi sesuai janji, hari ini gue bakal jelasin ke kalian tentang slugging. Supaya kalian juga bisa merasakan manfaat meredakan kemerahan atau iritasi dengan cepat cuma pakai produk Tapi hebat banget, Cher, itu jerawatnya Selain bisa itu di reda video ini gue dalam juga waktu bakal 30 bahas cara doang. pakainya, Yes. tips untuk orang-orang yang kulitnya berminyak atau rentan berjerawat, sekaligus juga kesalahan yang umumnya dilakukan. Nah, pertama-tama, apa sih slugging? Jadi, slugging adalah sebuah metode di mana kalian menggunakan bahan yang oklusif di kulit kalian. Umumnya, petroleum jelly atau biasa lebih dikenal dengan Vaseline. Umumnya, slugging ini dilakukan di malam hari dan kalian lakukan di akhir step skincare rutin kalian. Jadi setelah kalian pakai serum, moisturizer, baru akhirnya ditutup dengan si Vaseline. Nah, emangnya apa sih manfaat slugging? Jadi dari beberapa studi dibuktikan bahwa slugging itu mempercepat Dengan recovery studi skin juga barrier ya. kalian. Kalian bisa lihat di studi ini dari orang-orang yang kulitnya sengaja dirusak, kalian dipakai Vaseline itu skin baru barrier dosen. lebih cepat pulih dibandingkan dengan orang yang tidak pakai Vaseline. Manfaat lainnya adalah Dosen, karena ya. Vaseline itu adalah skincare yang paling oklusif di dunia. Dia paling jago dalam mengurangi transepidermal water loss atau penguapan air dari kulit kalian. Hingga metode ini tuh bagus banget untuk menjaga kelembaban kulit kalian. Dan seperti yang kita tahu, kulit yang lembab itu adalah kulit yang sehat. Kalau sehat tentunya skincare yang kalian pakai itu juga jadi lebih efektif. Makanya biasanya habis slugging pagi-paginya kalau bangun tuh pasti glowing kulitnya. Makanya gue merekomendasikan slugging bagi kalian yang kulitnya itu iritasi, merah-merah, gatel, over exfo, habis pakai retinol, skin barrier-nya rusak, habis treatment di klinik, atau sekedar kulit kalian itu kering. Nah, sekarang gue bakal bahas pertanyaan yang paling banyak kalian tanyain. Gimana kalau misalnya skin barrier-nya rusak, tapi kulit kalian itu berminyak atau rentan berjerawat, masih boleh nggak slugging? Kalau ditanya boleh apa enggak, menurut gue boleh. Ada dua keraguan dan juga kesalahan yang akan gue bahas di video ini. Yang pertama, orang-orang kulit berminyak itu banyak yang komplain saat mereka melakukan slugging. Nah, ini dia, Cher. Kebanyakan. Mereka melakukan kesalahan pakai Vaseline dalam jumlah yang sangat banyak. Lalu diolesin ke seluruh wajah kayak pakai moisturizer. Padahal kalian cukup pakai sebesar kacang ini dan kalian bisa totol-totolin ke seluruh muka kalian. Mungkin kalian mikir, kok dikit banget, emangnya cukup? Karena pakainya itu ditotol-totol, percayalah ini tuh cukup dan udah ngefek. Kalau bagi kalian masih gerah, kalian tetap bisa kok slugging, tapi cukup ditotol di area yang kering atau iritasi aja, nggak perlu di seluruh muka.
Selanjutnya keraguan yang kedua, orang-orang yang kulitnya acne prone, emangnya ini nggak bikin jerawatan? Tidak. Kalian perlu tahu bahwa Vaseline itu sudah dibuktikan non-comedogenic alias tidak memicu pembentukan jerawat. Jadi sudah dilakukan studi kepada 20 orang yang di mukanya itu paling tidak ada sedikitnya 15 jerawat, lalu dilakukan metode slugging selama 8 minggu. Hasilnya tidak ada yang jerawatnya tambah parah, bahkan beberapa jerawat yang tipenya pustul atau papul itu malah membaik. Sayangnya, banyak orang yang melakukan kesalahan di mana mereka melakukan slugging di muka mereka yang belum benar-benar bersih, sehingga kotoran yang ada di muka mereka itu terperangkap sehingga memicu terjadinya jerawat. Makanya pastiin muka kalian itu bersih sebelum kalian slugging. That being said, pada akhirnya skincare itu tetaplah cocok-cocokan. Sehingga bisa jadi aja kalian emang gak cocok dengan metode ini, and that's fine. Banyak alternatif lain kok selain slugging. Nah, semoga info ini bermanfaat ya bagi kalian. Kalau misalnya ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Peace out. Oke. What do you think, Chair? Very, very interesting. So, off the top of my head, Yeah. kalau memang tadi di awal kan dia langsung kasih lihat tuh before after, ya merah-merah iritasi, Yeah. atau tadi dia bilang untuk kulit kering itu I think setuju ya. Make sense ya, karena ini memang minyak banget, Yes. jadi emang pasti jadi lembab ya. I mean petroleum jelly is literally minyak, right? Yes. Betul. Like minyak padat. Betul, petrol, iya, as in petrol yang kita Bensin. masukin ke dalam mobil kita kan, ya maksudnya, yes, it is derived from oil kan, maksudnya benar-benar minyak. Jadi kalau misalnya kulitnya kering, I think that makes sense. Yeah. Kalau kulitnya lagi Berminyak. merah-merah tadi gatel apa iritasi apa segala macem, ya itu mungkin bisa membantu untuk soothing Yeah. dan cover the skin while the skin repairs itself gitu Yes. kan underneath this layer. Setuju. Ya. Nah, tapi kalau berminyak, Itu dia, Cher, karena kulitku juga agak berminyak nih. Jadi aku penasaran banget sih, malah jadi radang. Karena kan aku berminyak, jadinya kesumbat dong pastinya. Iya nggak sih? Aku by common sense gitu kayak merasa pasti bakal menyumbat pori-pori Yes. kan. Oke, fine, dia bilang terbukti tidak non-comedogenic, Iya. which artinya tidak membentuk komedo. Karena tadi seperti as you said juga kan karena Tidak menyumbat, karena big molecule jadi dia bisa masuk ke pori-pori. tapi karena dia begitu tebel gitu ya, Kecil banget ya. kecil banget, Kecil exactly. banget. Jadi kan membuat minyak yang diproduksi Di dalam nggak bisa keluar. Yes, Ya kan? exactly. And this is actually a natural process kan, yang diproduksi oleh kelenjar minyak kita dalam kulit kan harus bisa keluar melalui pori-pori dan bahkan actually itu yang membuat skin barrier kita secara natural kan. Oke, so tadi yang very interesting for me is tadi dia bilang ada studi yang melakukan 20 orang melakukan slugging ini with very very positive results. Yeah. Dan yang ini buat aku adalah ini 20 orang tuh di mana? Dengan iklim yang seperti apa? That's right, benar-benar. Karena orang yang misalnya laki perempuan atau mungkin Caucasians and Asians and different, really different. Iya, and also the weather ya. Iya. Karena winter sama kita di sini agak humid pasti beda banget. Betul. The four seasons yang ada iya, winternya. Itu honestly bikin kulit kita super kering kan, Dry, like betul. dry, like dry airnya dan juga dry minyaknya. Ya beda dong dengan kita yang ada di negara tropis seperti Indonesia ini. Iya, tapi kan kita juga tidur pakai AC, Cer. Itu kan kering dong, karena airnya tuh benar-benar menguap gitu. Karena dari AC itu. Bener banget. Jadi kalau kita di Indonesia ini itu tendensinya kita punya kulit yang oily dry. Kenapa? Oilnya kita, sebenarnya kelenjar minyak kita tuh super aktif karena kita tuh merasakan panas di negara tropis ini. Dan tapi karena kita selalu di dunia AC, ya, jadi kita menjadi airnya itu jadi dry. Jadi kita namanya oily dry. Sedangkan kalau kita di winter itu it's dry, like bener. oilnya tuh juga literally dries up, right? For example nih, teman-teman kalau pernah hidup di negara winter, bangun tidur, coba lihat seperti apa? Kulitnya beneran kering kan? Iya, Beneran betul. kering sampai bisa crack kan? Iya. Ya kan? Benar banget. Kalau sampai bisa crack tuh literally your skin tuh udah nggak ada minyaknya tuh, udah kayak kekurangan banget minyaknya. Jadi dia nggak bisa licin sehingga kulitnya cek gitu kan, Nah, crack. banget. Tapi kalau kita di
di sini walaupun AC-nya dingin banget, tapi aku pas bangun mesti minyakan. Betul, pas bangun tidur wajah kita masih minyakan, iya kan? Ya, bener. Nah, ini tergantung produk yang kita pakai nih malam sebelumnya. Kalau kita lagi pakai produk yang mungkin night cream yang lebih oily, in the morning we have very oily, you know, the oily sheen. Tapi trust me guys, kalau you anggap di ketiduran gak pakai skincare sama sekali, and you tidur di dalam ruangan ber-AC semalaman sampai pagi, in the morning you touch your skin, masih oily nggak? Ada, masih ada oilnya. So, iya memang tetap bagaimanapun beda antara yang kulit yang kita tinggal di sini negara tropis seperti Indonesia dan juga di Four Seasons. Yes, exactly. Country. So ini semua berpengaruh sih kalau menurut aku. But what do you think nih, Michelle? Are you gonna try lagi? Iya, aku honestly setelah aku lihat ini, aku sangat penasaran banget karena dengan kondisi muka aku yang seperti ini, apakah akan malah meradang, apa menjadi merah-merah, atau mungkin jadi tambah glowing. Nah, oke, jadi aku malam ini pun akan aku coba nih, Ker. Oke, so dari tadi yang kita bahas itu hanya teori guys, opinions, tapi malam ini aku akan bereksperimen dan juga aku akan memberikan honest review dan besok di besokan paginya live secara live. Jadi benar-benar aku bangun tidur langsung aku videoin muka aku. I can't wait. Jadi conclusionnya kita akan tunggu sampai Michelle selesai melakukan eksperimennya. So stay tuned. Hai, seperti udah aku janjikan, kayaknya kurang pas nih ya kalau aku tidak bereksperimen sendiri, nggak coba sendiri teknik slugging ini di muka aku sendiri. Karena kemarin tuh kita udah bahas teori-teorinya sama Cherry, jadi akan aku buktikan sendiri nih di kulitku yang berkombinasi ini, apakah akan cocok dengan teknik slugging ini, apakah besokannya akan moisturized atau mungkin akan breakout. Dan kebetulan juga muka aku ini sedang kering, agak sedikit kering nih di bagian-bagian ini. Semoga kalian bisa lihat ya, di bagian sini, bagian sini. So hopefully teknik slugging ini bisa memperbaiki skin barrier aku dan aku akan memulai skincare rutin aku seperti biasa, lalu terakhirnya akan aku lock semuanya dengan petroleum jelly. Alright, I will keep it simple di skincare rutin aku hari ini. Aku akan pakai toner, lalu aku pakai dual essence serum, lalu aku akan pakai hyaluronic acid, lalu aku akan pakai moisturizer dan eye cream, lalu terakhirnya akan aku pakai petroleum jelly. Yang seperti yang udah aku mention ya, sebenarnya aku ini sudah pernah melakukan teknik slugging ini, tapi dulu pas aku masih sekolah di luar negeri karena ada musim winter. Tapi of course aku nggak mengalami breakout karena winter itu kan dry ya, jadinya minyakku juga tidak berlebih. Nah makanya hari ini kita akan buktikan di iklim tropis di Indonesia ini apakah kulit aku malah akan breakout dengan teknik slugging ini atau tidak. Alright, aku udah selesai skincarean dan aku terakhir akan nge-lock pakai petroleum jelly. Tapi karena aku nggak punya Vaseline, aku punya Lucas Papau ini. Ini juga sama, mengandung petroleum jelly dan juga papaya extract. Dan aku nggak akan pakai sebanyak yang di video viral itu. Mungkin akan aku pakai sedikit aja seperti biji jagung ya. Segini aja. Let's see if it's enough or not. I will add more karena seperti nggak cukup. Wow, very oily. Okay, I think this is enough. Dan I think mungkin pas bobo harus pakai handuk karena ini akan agak sedikit mengotori bantal dan juga selimut. And now I'm ready to sleep.
Jadi stay tune, besok akan aku take videonya lagi, akan seperti apa pas aku bangun tidur. Hopefully nggak akan breakout. Hopefully yang tadi agak kering-kering ada patchy itu semoga bisa membaik. Alright, hai, good morning. Ini dia penampakan wajahku di keesokan harinya, di pagi harinya. What do you guys think? Tapi honestly aku nggak baru bangun tidur ya. Aku tadi udah beraktivitas dulu pagi-pagi sebentar. Lalu sekarang aku baru sempet take videonya. Tapi aku belum cuci muka sama sekali. So that you can see kondisi wajahku dengan teknik flagging ini. What do you think? I think it's not too bad. I think it's not too oily seperti ekspektasi aku. Tapi mungkin juga karena aku kemarin pakainya cuma sedikit doang ya, secukupnya doang. And aku nggak melihat any breakout di wajahku dan juga kayaknya dry patch aku juga membaik. Tapi let's see setelah nanti aku cuci muka akan terlihat lebih jelas. And ya, aku akan cuci muka sekarang. Dan juga aku after this akan mengkonklusikan pengalaman slugging aku di negara yang tropis ini, negara yang humid ini seperti apa. Alright, stay tuned. I am back. Aku udah cuci muka dan the verdict is ternyata yang agak kering-kering sedikit itu agak sedikit membaik, tapi menurutku not fantastic. Aku masih berasa ada sedikit kering, walaupun yang kayak kelupas-kelupasnya kemarin itu udah nggak begitu kelihatan ya. Tapi aku masih berasa ada beberapa spot yang masih kering. Dan juga tadi aku bilang nggak ada breakout sama sekali. Tapi ternyata, if you guys can see ini, ternyata ada muncul satu jerawat kecil. Ini mungkin kelenjar minyakku yang tidak berhasil keluar kemarin itu, agak mengendap di dalam ya. Jadi meradang sehingga jerawatnya muncul satu ini. And the conclusion is ternyata di iklim yang humid ini mungkin menurutku atau mungkin sepengalamanku agak kurang cocok ya denganku, karena ternyata ada muncul satu jerawat ini. Dan juga agak sedikit plot twist karena yang kering-keringnya itu pun aku kurang efektif dengan menggunakan teknik slugging ini. So untuk kalian yang mempunyai kulit yang dry, yang very dry, well you can actually try this, no harm, nggak ada efek buruk apapun sebenarnya di teknik slugging ini. You can actually try, but untuk kalian yang kulitnya kombinasi atau mungkin yang lebih oily, aku sarankan tidak sering-sering ya menggunakan teknik slugging ini, karena bisa mengakibatkan peradangan dan juga malah bisa menjadi jerawatan. Jadi I would suggest untuk kalian yang kulitnya oily, kalau kalian mau memperbaiki skin barrier kalian bisa menggunakan produk moisturizer yang lebih thick, atau night cream, atau mungkin juga facial oil ya yang less heavy daripada produk Restylane Jelly atau produk okklusif tersebut. Alright, so that's my conclusion untuk teknik slugging berdasarkan pengalamanku sendiri. Dan juga satu lagi tips untuk kalian, kalau kalian mau melakukan teknik slugging ini, aku sarankan untuk mengcover bantal kalian dengan anduk atau kain supaya tidak mengotori bantal kalian. Dan juga keesokan harinya kalau kalian mau membersihkan oilnya tersebut, aku sarankan untuk melakukan double cleansing karena it's too heavy. Dan juga kalau kalian nggak double cleansing, takutnya di pemakaian skincare berikutnya penyerapan skincare tidak maksimal karena masih ada residu-residu minyak tersebut. Alright, that's it. Hopefully this video is very useful. Semoga kalian yang mau mencoba teknik slugging bisa sangat terbantu dengan video kali ini. And if you want me or Cherry untuk mencoba tren-tren teknik skincare yang lagi viral berikutnya, please just comment down below. And if you like it, press like, subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video skincare story selanjutnya. Oke, bye.